RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual. Perjuangan para atlet NTT dari sisa cabang olahraga yang sedang mengikuti Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021 di Provinsi Papua terus berjalan. Catatan RRI Kupang langsung dari Jayapura, Provinsi Papua. Dari 12 cabang olahraga yang lolos PON, 3 diantaranya telah mengukir prestasi gemilang untuk kontingen Nusa Tenggara Timur di bumi cendrawasih. 3 cabang olahraga tersebut adalah Muay Thai, kriket, dan wusu. Sementara cabang olahraga lainnya yang telah menyelesaikan perjuangannya dan gagal meraih prestasi adalah sepak bola dan taekwondo. Kontingen 5 cabang olahraga tersebut telah kembali ke Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, catatan RRI Kupang yang ikut meliput langsung jalannya PON di Papua 2021 diketahui bahwa hingga tanggal 7 Oktober 2021, NTT telah meloloskan sejumlah atlet ke babak semifinal dan final dari cabang olahraga tinju yang bertanding di Gor Cendrawasih Apo, Kota Jayapura, dan pencaksilat di Gor Toware Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Dari cabang olahraga tinju meloloskan 4 atlet ke babak semifinal, yakni Angelina Niis di kelas 45 kg Elite Women, Erniati Ngongo di kelas ringan 60 kg Elite Women, Mario Kali di kelas 49 kg Elite Men, Yudit Maunino di kelas terbang 48 hingga 51 kg putri setelah menang angka atas petinju Susan Simangunsong asal Sumatera Utara dalam pertandingan pertama partai ke-33 di Gor Cendrawasih Jayapura, Kamis 7 Oktober 2021 pukul 14.00 waktu Indonesia Timur. Salah seorang petinju NTT, Mario Kali, saat ditemui RRI usai pertandingan di Gor Cendrawasih Jayapura menyampaikan rasa bangganya karena telah berhasil lolos babak semifinal. Menurutnya, keberhasilan tersebut telah membuat hasil minimal medali perunggu. Akan tetapi lebih dari itu, pihaknya sangat berharap pada partai final ia bisa lolos final dan mempersembahkan medali emas untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ya, puji Tuhan, ya. Terima kasih karena begitu baik Tuhan kepada saya. Mana hari ini saya bisa memperjuangkan apa yang selama ini saya persiapkan dan bisa mendapatkan hasil yang baik meskipun saya menang RSC ya. Tapi puji Tuhan itu adalah salah satu langkah saya menuju ke semifinal. Ya, kemarin kita ketemu di Selaknas seleksi SEA Games kemarin di Jakarta. Saya menang angka. Untuk mempersiapkan semifinal ya mungkin dipersiapkan fisik lagi, teknik, mental, dan strategi itu kembali kepada pelatih yang nanti kasih. Pelatih Anton Waso pada kesempatan yang sama mengaku optimis anak asuhnya Mario Kali dan atlet yang lolos babak semifinal akan tembus ke babak final, dan dari antara mereka yang lolos final pasti meraih medali emas untuk Nusa Tenggara Timur. Sehingga selaku pelatih, dirinya bersama tim telah menyusun strategi latihan yang baik agar anak asuhnya mampu mengalahkan lawan-lawan mereka baik di babak semifinal maupun final. Dari semua tim pelatih pasti kami merasa bangga dan kami merasa senang. Artinya selama ini kami pasang strategi sesuai dengan strategi yang kami kasih. Memang tadi kami sudah antisipasi bahwa lawan itu akan main brutal karena sudah ketemu yang kedua kali, yang pertama juga mainnya sama. Jadi kami sudah antisipasi karena kita sudah lihat waktu dia main yang lalu. Pada saat semifinal jelas dari tim pelatih semua kami sudah siapkan. Yang jelas kami akan kasih strategi yang terbaik supaya dia bisa melaju ke final, dan mudah-mudahan tidak melebihi kewas Tuhan. Ini kali dari tim pelatih semua kami yakin dan percaya atas anak didik kami bahwa Mario ini kali akan bawa pulang emas untuk NTT. Sementara itu, pelatih David Haris sangat berharap ada dukungan doa yang kuat dari warga NTT sehingga target para atlet meraih medali emas di PON ke-20 Papua 2021 akan terwujud. Beta hanya minta dukungan dari masyarakat NTT yang ada di Papua dan juga masyarakat NTT yang ada di Kupang lewat doa. Dan beta bersyukur bahwa sangat berperan besar untuk mendukung kegiatan kami di sini. Oleh karena itu kami yakin karena dukungan ini membuat kami percaya diri untuk bisa mencapai final, dan kalau Tuhan berkenan kita bisa dapat medali emas. Kita rayakan bersama-sama, kita berlomba dari
Sementara itu, petinju NTT Immaculata Loda di kelas Women Light Welter 60 hingga 64 kg kalah angka dari petinju tuan rumah Papua, Solamina, dalam babak penyisian hari kedua tinju amatir PON ke-20 Papua, Rabu 6 Oktober 2021. Selain Immaculata Loda, NTT yang telah menurunkan 7 petinju yakni 4 pada hari pertama dan 3 hari kedua, dan 1 di hari ketiga, juga tercatat 2 atlet lainnya gagal di babak penyisian yakni Sandu Nestafare Calvin di kelas 45 kg putri kalah dari petinju Endang asal Nusa Tenggara Barat serta Albert Taralando di kelas 46 kg putra. Sementara di kelas bantam 51 hingga 54 kg putri, petinju NTT Serli Kase kalah angka melawan Veronica Nicholas asal Provinsi Sumatera Utara yang bermain dalam pertandingan penyisian ketiga pada Kamis 7 Oktober 2021 di Gor Cendrawasih, Jayapura. Sementara itu, pendengar, dari cabang olahraga pencak silat, salah satu atlet dari 6 pesilat NTT yang bertanding di nomor tunggal putri atas nama Godeliva Laliina berhasil mengantongi 1 tiket ke babak final. Keberhasilan ini diraih atlet Godeliva setelah dalam pertandingan kelas tunggal putri di Goro Toware, Sentani, Kabupaten Jayapura pada hari Kamis 7 Oktober 2021 yang bermain kedua di gelandang kedua pada pukul 10.00 waktu Indonesia Timur berhasil meraih 435 poin hasil penilaian 5 dewan juri. Poin tersebut menurut manajer Domingus Haga merupakan poin terendah dari 5 pesilat tunggal putri lainnya yang lolos babak final. Sementara itu poin tertinggi diraih pesilat asal Jawa Barat yakni 459 dan Bali di urutan kedua dengan poin 446. Godeliva akan bersaing dengan 5 pesilat lainnya di babak final yang terjadwal berlangsung pada Senin 11 Oktober 2021. Ketua Umum IPSI NTT Andre Kore yang turut menyaksikan jalannya pertandingan atlet pencak silat NTT Godeliva juga merasa senang. Ia berharap Godeliva lebih mempersiapkan diri secara baik sehingga pada babak final yang terjadwal pada 11 Oktober 2021 di Gor Toware bisa meraih prestasi maksimal yakni medali emas, perak ataupun perunggu. Pasalnya 5 atlet pencak silat lainnya di kelas tunggal putri memiliki kemampuan prestasi hingga level internasional. Selain Godeliva, 2 pesilat NTT lainnya yang turun bertanding pada hari Kamis 7 Oktober 2021 adalah Muhammad Saki Zikri Laprasong yang turun tanding di kelas B Putra 50 hingga 55 kg. Saki yang melawan pesilat Alwi El Santo asal Provinsi DKI Jakarta pada babak penyisian kedua berhasil memenangkan pertandingan tersebut sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sementara itu di kelas B Putri, atlet pencak silat NTT Jenny Kause yang melawan Nimade Cynthia asal Provinsi Bali main keempat di partai ke-30 di gelandang kedua setelah istirahat makan juga berhasil meraih kemenangan mutlak 5-0. Kemenangan tersebut sekaligus memastikan 1 tiket ke babak semifinal. Sementara itu pada hari ini, Jumat 8 Oktober 2021 akan turun bertanding 2 pesilat NTT di babak penyisian untuk meraih tiket ke babak semifinal yakni Lovita Rumengan dan Ronaldo Neno. Usai pertandingan, atlet Jenny Kause yang ditemui awak media kontingen di Gor Toware, Sentani, Jayapura mengatakan keberhasilan yang diraihnya merupakan berkat kerjasama pelatih dan pengurus serta doa banyak orang. Ia tetap mengharapkan dukungan doa masyarakat NTT sehingga target prestasi medali emas di PON ke-20 Papua 2021 akan terwujud. Puji Tuhan Yesus karena saat ini Jenny masih dipercayakan untuk mengikuti PON walaupun sebelum mengikutinya berat, perlu banyak tantangan untuk melewatinya, untuk surat izin, tapi semuanya dilalui. Kalau untuk lawan diri sendiri ya lebih ke diri sendiri. Kalau untuk lawan tanding tergantung dari kita, pikiran kita, tekad kita. Kalau mau juara, menang kalah itu sudah diatur sama Tuhan. Tapi kalau kita dari niat dalam hati, kalau Tuhan hamba mau juara pasti akan dibukakan jalan. Sementara itu, pelatih Leonard Boimau sangat optimis anak asuhnya Jenny Kause pasti akan lolos babak final dan meraih medali emas. Oleh karena itu, pihaknya sangat mengharapkan dukungan doa masyarakat NTT sehingga target medali emas dari cabang olahraga pencaksilat akan terwujud. Kami bersyukur dan minta berterima kasih untuk masyarakat NTT yang sudah mendoakan Jenny hingga Jenny bisa diizinkan dan bisa bermain dengan baik saat ini. Kita sebagai pelatih terus kasih motivasi terus untuk dia fokusnya di pertandingan. Dengan fokus itu urusan kita, fokus saja di pertandingan dan hasilnya baik.
Apakah pelatih ada optimis anak ini bisa juara? Saya optimis dia bisa masuk final. Kalau kita semua mau medali emas, itu kan minta juga doa dan dukungan dari masyarakat NTT. Sementara itu, cabang olahraga lainnya yang telah berada di Papua dan mengikuti perlombaan dan pertandingan sesuai jadwal yakni atletik dan tarung derajat di Kabupaten Mimika, sedangkan menembak, renang, dan kempo berada di Sentani, Kabupaten Jayapura yang terjadwal pertandingan dan perlombaannya mulai tanggal 9 hingga 13 Oktober 2021. Sedangkan cabang olahraga yang telah menyelesaikan pertandingan di tanah Papua dan kembali ke Nusa Tenggara Timur adalah Muay Thai, kriket, wusu, sepak bola, dan taekwondo. Perolehan medali untuk kontingen Nusa Tenggara Timur hingga Kamis 7 Oktober 2021 adalah 1 medali emas dari cabang olahraga Muay Thai, perak dari kriket, dan perunggu dari wusu. Dukungan doa masyarakat NTT terus diharapkan agar atlet-atlet Nusa Tenggara Timur yang berjuang meraih prestasi di tanah Papua ikut menyumbang medali emas untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Demikian Jurnal PON NTT ke-20 tahun 2021 bersama saya Alotari. NTT bangkit, prestasi emas, orang bisa. Tanamkan jiwa sportivitas. Kita semua saudara. Angkat tanganmu untuk Indonesia.